Bagi kita, kayu mungkin hanya seonggok benda mati. Tapi di Kongo, kayu bisa berubah jadi kehidupan. Dari batang pohon, mereka merakit sebuah kendaraan sederhana bernama cukudu. Tanpa mesin, tanpa bahan bakar, tapi sanggup membawa beban hingga seberat harapan orang-orang yang menggantungkan hidupnya padanya. Cukudu pertama kali muncul sekitar tahun 1970-an, lahir dari keterbatasan ekonomi dan kondisi perang yang membatasi akses kendaraan bermotor dan bahan bakar. Di kota Goma, Kongo Timur, dekat perbatasan Rwanda, warga miskin memutar otak untuk tetap bisa berdagang dan mengangkut barang. Dari kayu eukaliptus yang keras, ban bekas, paku, dan tali kulit, lahirlah cukudu, kendaraan dua roda yang sederhana tapi luar biasa fungsional. Proses pembuatannya manual dan penuh ketelitian. Rangka kayu dipahat, disusun, lalu dipaku atau diikat dengan tali. Rodanya dari kayu bulat atau ban mobil bekas. Setangnya sederhana, cukup untuk pegangan dan mengarahkan kendaraan. Ukuran bervariasi. Ada yang mini untuk anak-anak belajar berdagang, ada yang besar sanggup mengangkut 500 hingga 1000 kg. Seorang tukang kayu biasanya membutuhkan 3 hingga 5 hari untuk menyelesaikan satu cukudu. Harga satu cukudu bervariasi, 50 hingga 150 dolar, angka yang signifikan bagi rakyat miskin di Goma. Namun kepemilikan cukudu bukan sekadar alat. Itu juga simbol status sosial, martabat, dan sumber penghidupan keluarga. Dengan cukudu, mereka bisa mengangkut arang, kayu bakar, pisang, bahan bangunan, bahkan membantu pedagang kecil memindahkan dagangan dari pasar ke rumah. Di kota yang jalanannya beraspal mulus, rakyat tetap miskin. Kontrasnya nyata. Tanah kaya akan kobalt, emas, dan berlian, tapi rakyat kecil tetap berjuang dengan papan kayu. Ada juga faktor tabiat. Sebagian masyarakat pasrah, tidak berusaha merubah nasib, sehingga kemiskinan berlanjut turun-temurun. Cukudu menjadi bukti kecerdikan sekaligus cermin kenyataan pahit hidup mereka. Namun, cukudu lebih dari sekadar alat. Ia telah menjadi ikon budaya lokal. Setiap tahun ada perlombaan cukudu, di mana pemuda menuruni bukit dengan kecepatan tinggi, menyemarakan kota dengan sorak-sorai dan keceriaan. Miniatur cukudu bahkan dijual sebagai souvenir, dan anak-anak belajar berdagang pertama kali dengan mendorong versi kecilnya, warisan profesi yang turun-temurun. Filosofinya jelas, inovasi lahir dari keterpaksaan. Tanpa mesin, tanpa bahan bakar, manusia tetap menemukan cara bertahan. Cukudu adalah simbol ketangguhan rakyat Kongo. Kalau dunia memberi beban, kami punya cukudu untuk memikulnya. Di dunia modern, Kongo menyuplai bahan baku untuk mobil listrik dan teknologi canggih. Tapi di jalanan Goma, rakyat masih mengandalkan papan kayu sederhana. Ironi ini menegaskan, kemajuan global sering berdiri di atas penderitaan rakyat kecil. Cukudu membuktikan kerja keras, kreativitas, dan keteguhan manusia, sekaligus mengingatkan bahwa hidup tidak akan berubah tanpa usaha merubah nasib. Jadi, ketika melihat seonggok kayu di jalan Kongo, jangan anggap benda mati. Bagi mereka, itu adalah harapan, mata pencaharian, identitas, dan simbol daya juang manusia. Sederhana tapi tak tergantikan.